Dibenarkan Coba mengawini anak di bawah umur? ini standar apa yang Anda pakai? Ya pakai standarmu lah. Nah, kalau standar kami jelas abangku. Jadi Oh ya, tujuan edukatif oh ya ya dan ya ya. Oke. signifikan terhadap pernikahan Nabi Muhammad terhadap Oh, ya. Siti Aisyah. Nabi menyadari Oke. bahwa setelah wafatnya beliau, apa yang menjadi pemahaman Islam yang diterima dari Allah itu harus diteruskan. Oh ya Maka ya. ada satu hal dan ada beberapa hal yang perlu Anda pahami bahwa gini, ketika ada tuduhan terkait Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah, maka yang muncul di benak orang Kristen saya, teman-teman Kristen adalah bahwa Nabi saya pedofil, betul? Bukan tuduh, bukan tuduh. Ini kan tertulis. Ya. Oke. Ya. Jangan samakan Oke. tertuduh ya. Jangan itu tidak Oke, boleh. baik. Itu bahasa Baik, nggak kurang apa-apa, ajar nggak apa. itu. Boleh saya menjelaskan tentang hal ini? Silakan, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Saya jelaskan, abangku. Oke, abang. Salam kenal, abang Aris. Iya, salam kenal juga. Iya, abang. Saya terganggu pernyataanmu. Silakan. Saya pasti terganggu, pasti. Iya, Silakan. pastilah. Iya. Kau nyatakan orang apa? Orang Yahudi ya? Iya, bang. Iya, bang. Iya, sama orang Kristen. Kaitannya orang Kristen yang di sini dengan Yahudi apa? Jadi gini, bang. Orang Yahudi itu kan bertuhan dan mereka tidak menuhankan Yesus. Nah, Ya, sedangkan kenapa Kristen, bukan masalah kenapanya, abangku. Ini masalah realita yang ada di lapangan. Bahwa Kristen ini menyembah sesuatu makhluk yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi untuk orang-orang ini sembah. Itu fakta, itu real. Nah, Terus? jadi hari ini orang Yahudi tidak menyembah Tuhan yang dibuat Tuhan untuk orang-orang jahat. Tapi orang-orang yang kategorikan jahat ini memiliki sembahan sendiri, di mana sembahan mereka itu adalah manusia yang dibuat menjadi Tuhan. Bagi orang-orang jahat yang menolak Yesus pada kala itu. Itulah fakta yang ada hari ini, abang. Nah, sehingga orang Yahudi tidak menyembah Tuhannya orang Kristen. Orang Kristen mengklaim menyembah Tuhannya Yahudi, tapi Yesus. Nah, itu timpangnya itu di situ. Cara berpikirmu saja yang keliru. Iya, itu cara berpikir saya. Mungkin keliru, silakan abang jelaskan. Cara berpikirmu saja yang keliru. Kok kau campur adukan? Gimana sih? Ya, silakan. Ya itu saya Silakan, bilang. abangku. Cara berpikirmu saja yang keliru. Kok kau campur adukan orang Yahudi dengan Kristen? Yahudi beda, Kristen itu beda. Nah, itu ketika saudara saya mengatakan bahwa Yahudi beda, Kristen beda, terima kasih. Faktanya di dalam kehidupan Anda sebagai seorang Kristiani, Anda memegang sebuah buku yang Anda anggap suci, yang menerangkan dengan sangat jelas bahwa Tuhannya Yahudi menjadikan Yesus yang disalib ini menjadi Tuhan bagi orang jahat. Mungkin abang gak pernah baca dalilnya kali. Coba Anda baca di KPR 2 nomor 36. Jadi Tuhannya Yahudi membuat orang yang disalib dengan jalan terkutuk, dengan jalan kutuk ini menjadi Tuhan bagi sang penyalibnya. Sang penyalibnya inilah yang nyebrang sampai ke Roma Yunani mengajarkan nyembah kepada Tuhan yang dibuat tersebut. Itu fakta real. Kamu campur adukan sejarah sih. Abangku, saya nggak campur adukkan sejarah, tapi saya sedang memberikan fakta realita kenyataan kehidupan kita hari ini. Orang Yahudi tidak menyembah Yesus, orang Kristen menyembah Yesus, di mana Yesus adalah oknum yang pernah disalib di tengah-tengah nenek moyang mereka, yang kemudian dijadikan menjadi Tuhan bagi orang-orang non-Yahudi. Yang mana kenapa? Masalahnya apa? Kok jadi kayak gitu? Harusnya kan Anda membantah. Gini, dengar saya.
Saya dengar Bang. Entah itu mereka yakin atau tidak, urusan orang Yahudi dong. Nah kami yang Kristen, kami percaya. Mau orang Yahudi yakin atau tidak, urusannya dia. Kok kamu campur adukan gimana sih? Bukan campur aduk Bang. Agama Tapi apa? Kristen ini kan, agama Kristen ini ada amanat. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Kan ada amanat Terus? agung itu. Iya, Nah, terus. kami membaca data itu, maka kami mengatakan, ngapain kita jadi Kristen? Oh, Tuhannya adalah Tuhan yang dibuat kok. Sederhana kan? Iya sih, sederhana. Nah, itu dia makanya. Jadi saatnya abangku sadar bahwa Kristen selama ini ternyata menyembah Tuhan yang dilantik, bukan Tuhan yang sesungguhnya, tetapi manusia yang tadinya bukan Tuhan dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi untuk orang-orang jahat pada zaman Itu itu. cara Itu pikirmu fakta. yang kacau balau. Itu tertulis di dalam Bible. Kalau sudah Bible yang Anda tolak. Sekarang gini. Tertulis Nah, nggak di silakan. Al-Quran dia, kalau dia seorang raja dan dia lahir bukan dari karena keinginan manusia. Jangan terlalu jauh ke Al-Quran lah Bang. Nah jangan, saya tanya itu dulu. Kau jawab itu Iya. dulu. Yesus tidak diurai di Al-Quran masalahnya. Alah, kau jawab dulu pertanyaan saya. Kau tanya panjang lebar gimana sih? Kamu hati Jangan- atau tidak? Jangan emosi Bang. Kolindo. Bukan emosi. Kau jawab Tenang, dulu pertanyaan saya. Pertanyaanmu saya sudah jawab. Sekarang Iya. pertanyaan saya kau jawab. Kalau di dalam Al-Quran yang dibahas itu Nabi kami, Nabi Isa alaihi salam, yang datang Terus? di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Lalu bangsa Tegar Tengku ini ingin membunuhnya. Tapi pencipta langit dan bumi menyelamatkan Nabi Isa ke langit. Yang disalib oleh orang Yahudi adalah oknum lain. Oknum lain inilah oknum lain ini. Ketawa dulu Bang, nanti saya lanjut lagi, silakan. Iya. Sekarang gini, saya tahu maksudnya kamu. Sekarang saya tanya, itu nabimu ya, Nabi Isa? Ya, itu Nabi saya yang saya muliakan, alaihi salam. Bukan Nabi Keselamatan, Muhammad ya? kesejahteraan atasnya. Ya, Bukan Nabi Muhammad ya? Nabi Muhammad juga, Nabi Musa, nabiku, Nabi Abraham, nabiku, Nabi Daud, Nabi Harun, Oh gitu ya. Nabi Sulaiman. Ya, itu Ya nabi-nabi syukurlah, yang penting ada pengakuan bahwa engkau mengakui bahwa itu Nabi memang ya. Iya, nabi kami. Itu nabi Nah, umat ya, Islam. ya, bagus, ya, luar biasa. Nah, terus Nah sekarang begini, gini entar. Ini Iya, kan silakan, Anda Bang, silakan. pertanyakan soal sejarah ya. bukan sejarah sih sebenarnya, tapi fakta Iya. realita ya. Saya sudah ketika mengatakan fakta realita kan dari fenomena sejarah, Bang. Realita. Dari sejarah kan? Saya baca dalil di Bible, ternyata memang Yesus ini adalah Tuhan yang dibentuk, Tuhan yang dibuat, yang tadinya bukan Tuhan. Ini kan dari Kenapa sejarah Anda- kan? Sejarah Kenapa kan saudara ditulis. saya, kenapa saudara tidak mau membantah atau mengakui hal tersebut? Enggak, dengar dulu. Ini kan sejarah semua ya. Saya lihatnya di Bible. Kok kamu enggak yakin bagaimana? Pengetahuan itu bagaimana sih? Saya yakin Kristen ini, saudara-saudara saya Kristen ini menyembah bukan Tuhan. Yakin saya Bang. Iya karena cara berpikirmu, Karena tertulis di sini, di Bible yang saya cintai ini, tertulis di dalamnya. Kisah para pewarta atau KPR 236. Jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Selesai. Israel. Iya. Israel. Israel harus tahu bahwa Tuhannya yaitu Hashem membuat Yesus yang disalib menjadi Tuhan bagi orang jahat. Itu abang. Siapa orang jahat itu? Yang membenci Yesus, yang menyalib Yesus, dan termasuk orang-orang yang menerima hadiah salib itu sebagai simbol keagamaan. Ya susah memang karena beda pemahaman, beda cara berpikir ya pasti kacau juga sih.
Iya, pasti kacau. Coba-coba abang yang berikan pemahaman abang, selain doktrin gereja, terus apa? Kira-kira literasi apa yang Anda ingin bangun untuk menjelaskan ke saya bahwa memang Kristen itu menyembah bukan Tuhan? Ayo bang, semangat. Siapa yang bilang menyembah bukan Tuhan? Kan Yesus adalah manusia yang dibuat menjadi sembahan oleh Tuhannya Yahudi kepada orang jahat, abangku. Iya. Orang kalau mendengar ini memang kaget bang, karena Kristen itu sebuah keyakinan yang dipegang oleh orang-orang, khususnya di Nusantara ini, tanpa proses belajar, melainkan hanya ikut-ikutan orang tua saja. Dan karena agama Kristen dianut tanpa kesulitan, maka dengan mudah orang akan tetap sampai di Kristen, tidak mau kemudian keluar di sana atau mengganggu zona nyamannya dia. Kenapa? Di Kristen itu tak ada yang haram. Semuanya boleh. Makanan semuanya boleh dimakan. Sekarang minuman pertanyaan yang semuanya sama. boleh. Iya, silakan abang. Silakan. Pertanyaan yang sama. Ya, Anda ikut Islam itu belajar atau hanya ikut orang tua? Alhamdulillah, saya ikut orang tua, lalu saya belajar. Berbeda dengan Kristen, ikut orang tua dan tidak pernah belajar. Ini kan kau nuduh ini. Kau nuduh. Abangku, di Islam ikut orang tua dan belajar. Di Kristen ikut orang tua tidak belajar. Orang tua pun tak belajar. Bahkan Siapa pastor bilang? pendeta pun tak belajar. Siapa Saya bilang? berusan abangku. Saya berusan. Kumpulkan pendeta biar diskusi dengan saya. Saya ingin tanya, apakah Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Itu apa? Dengar. Yesus Saya dengar, dari tadi saya dengar abang. tidak pernah mengajarkan supaya menyembah dia. Tidak. Nah, Tidak pernah. pintar abang. Ya? Tidak pernah. Tidak pernah dia bilang sembahlah aku, tidak. Kecuali Ya. kali Nabi saudara. Kalau Nabi saudara bilang sembahlah aku. Oke. Lalu Yesus mengajarkan muridnya menyembah siapa? Ayo, Menyembah yang baik dan benar. siapa itu? Dirinya atau Ya, dia sendiri. Elohim? Ke Tuhan. Ke Tuhan yang adalah Elohim yang melantik dia menjadi Tuhan bagi orang jahat. Setuju kita sampai sini abang? Itu yang beda cara berpikirnya. Kok Kok melantik jadi saya gimana cara sih? berpikir? Saya berpikir berdasarkan Bible abangku. Saya backupnya Begini. Bible. Iya, karena beda cara pemahaman, makanya Anda Sekarang beda. Kemudian ini yang dari kedua, tadi. Ya, karena silakan. yang kedua, karena Anda tidak yakin cara berpikir kami seperti itu, makanya kan Anda nantang. Ya enggak? Justru saya yakin bang. No, Justru tidak. karena saya yakin bahwa saudara Kristenku ini betul-betul orang baik. Orang Kristen ini penuh kasih. Sampai-sampai yang bukan Tuhan dilantik Tuhannya Yahudi menjadi Tuhan orang jahat pun kalian terima. Kalian memang orang benar-benar baik, orang tulus, orang yang pasrah gitu loh. Sampai-sampai apapun yang Tuhan berikan kalian terima. Andai Sekarang saja gini, Tuhan, gini. sabar dulu. Gini. 15 detik, sabar abang. Andai Oke. saja Tuhannya Yahudi memberikan kepada kalian untuk menyembah kancing baju pun kalian sembah. Itulah bagusnya orang Kristen itu. Oke. Itulah bagusnya. Hebat orang Ya. Kristen itu. Yang mana orang-orang Islam tidak bisa terima. Oke. Tidak bisa terima. Oke, silakan. Sudah. Wes. Sekarang pertanyaannya untuk ke Abang ya. Iya. Anda boleh. yakin seorang nabi itu orang baik? Pasti baik. Oke, Abang. baik. Bagaimana mungkin seorang nabi itu bisa mengawini anak di bawah umur? Bagaimana mungkin seorang nabi mengawini anak di bawah umur? Ini standar siapa yang ada apa abang pakai? Standar Ya siapa, Bang? standar muslim lah. Standar muslim. Kalau standar muslim itu udah benar. Kami tidak akan mungkin kemudian mengimani Nabi Muhammad kalau tidak sesuai dengan standar yang kami punya. Itu sudah betul lah, Iya. Bang. Iya, menurut derajat kemanusiaan, Coba. kemanusiaan. Itu Coba kepada dibenarkan ya? Dibenarkan Coba. mengawini anak di bawah umur. ini standar apa yang Anda pakai? Ya pakai standarmu lah. Lah, kalau standar kami jelas abangku. Jadi Oh, iya. tujuan edukatif
Oh ya ya dan ya, ya. Oke. signifikan terhadap pernikahan Nabi Muhammad terhadap Oh, iya. Siti Aisyah. Nabi menyadari Oke. bahwa setelah wafatnya beliau, apa yang menjadi pemahaman Islam yang diterima dari Allah itu harus diteruskan. Oh iya. Maka ada iya. satu hal dan ada beberapa hal yang perlu Anda pahami, bahwa gini, ketika ada tuduhan terkait Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah, maka yang muncul di benak orang Kristen saya, teman-teman Kristen, adalah bahwa Nabi saya pedofil, betul? Bukan tuduh. Ini kan tertulis. Oke. Ya. Jangan samakan Oke. tertuduh ya. Jangan itu tidak Oke, boleh. baik. Itu bahasa Baik, nggak kurang apa-apa, nggak ajar apa. itu. Boleh saya menjelaskan tentang hal ini? Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Saya jelaskan, abangku. Jadi ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Siti Aisyah, apabila kita kontraskan dengan orang yang menikahi anak di bawah umur, itu kita harus paham bahwa anggaplah orang itu pedofil, menikahi anak di bawah umur. Itu adalah gangguan psikiatris yang dialami oleh seseorang, Bang. Psikiatris yang ditandai dengan eksploitasi seksual terhadap anak-anak. Itu harus diakui itu. Untuk kepuasan pribadi. Sedangkan orang yang suka anak kecil itu akan selalu menargetkan anak kecil sebagai pemuas seks. Motifnya adalah gratifikasi seksual egois tanpa memperhitungkan kesejahteraan korban. Itu pelaku orang yang cinta terhadap anak-anak kecil. Akan tetapi yang harus dipahami, kenapa Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah? Yang pertama, ada dua hal yang ingin saya jelaskan. Tujuan diplomatik. Apa itu? Bapak Siti Aisyah, Abu Bakar alaihissalam, adalah sahabat terdekat yang mendukung beliau, yang paling setia kepada beliau sejak awal Nabi Muhammad berdakwah. Jadi pernikahan dengan putri beliau, yaitu Siti Aisyah, memperkuat ikatan antara dua keluarga. Nah, ini memberikan legitimasi tambahan aliansi politik spiritual yang krusial bagi komunitas muslim yang masih rentan pada saat itu. Ini harus dipandang secara konseptual. Tidak bisa kemudian dikatakan, ini cocokologi. Enggak, itu fakta, itu real yang terjadi. Kemudian, yang kedua adalah tujuan edukatif. Yang pertama adalah tujuan diplomatik, yang kedua adalah tujuan edukatif. Kenapa Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah? Nah, ini lebih signifikan lagi, abangku. Kenapa demikian? Nabi menyadari bahwa setelah beliau nanti tidak ada, di mana ajarannya ini diperuntukkan untuk sampai akhir zaman, umat akan membutuhkan sumber otoritatif yang sangat otoratif terhadap ajarannya, tentang ajaran dan praktek yang berhubungan dengan aspek-aspek kehidupan pribadi yang tidak dapat diobservasi oleh sahabat-sahabat laki-laki pada saat itu. Maka dibutuhkan kemudian adanya seorang wanita yang bisa melakukan observasi langsung terhadap kajian-kajian Islam yang dibutuhkan untuk keberlangsungan Islam itu sendiri sampai kepada akhir zaman. Nah, dengan menikahi Siti Aisyah, sabar abangku, di usia muda, beliau kemudian memungkinkan untuk belajar langsung selama periode formatif perkembangan daripada Islam itu sendiri, dan juga terhadap Siti Aisyah itu sendiri. Sabar bang, Anda bertanya tentang Islam kan? Saya menyatakan Anda menyembah bukan Tuhan, Anda cuma cengengesan dari tadi. Anda bertanya tentang Islam, saya dengan mudah memberikan penjelasan. Lanjut. Saya tidak ngomong apa-apa. Lanjut. Oke, kalau begitu moderator tolong di mute abang kita ini, biarkan dia tertawa tapi di mute. Nah, kemudian mengajarkan pengetahuan ini setelah Nabi Muhammad SAW, ajaran yang dilakoni Siti Aisyah itu berlanjut sampai puluhan tahun kemudian setelah beliau Nabi Muhammad itu wafat. Dibuka aja kameranya bang. Jadi yang perlu saudara pahami dalam tradisi Islam,
Siti Aisyah yang dituduhkan menikahi di bawah usia muda ini oleh orang-orang Kristen, itu beliau adalah salah satu umat Nabi Muhammad sekaligus istri beliau yang memiliki ijazah untuk kemudian di mana ijazah dia itu paling produktif sehingga ia meriwayatkan 2.210 hadits. Nah, andai saja dia adalah korban, apakah itu korban pernikahan muda atau korban pedofil, maka bagaimana mungkin seorang wanita bisa menghafal 2.210 hadits dari pelaku pedofil terhadap dirinya? Itu nggak mungkin. Faktanya Siti Aisyah itu mengajar kurang lebih 44 tahun setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sudah tak ada. Jadi hal-hal positif yang memang sudah edukatif dan sangat diajarkan, yang sangat kemudian dibutuhkan oleh pengajaran Islam. Saya singkatkan begini bang, biar nggak terlalu panjang. Yang pertama adalah, kalau pedofil itu teman-teman sekalian, itu menargetkan kepada anak-anak kecil yang kemudian akan merusak kerentanan mental atau psikis atau kejiwaan anak-anak kecil ini. Sementara Rasulullah Muhammad SAW menikahi Siti Aisyah itu untuk memperdayakan beliau menjadi otoritas intelektual keislaman. Itu yang pertama. Yang kedua, pedofil itu membungkam korban. Orang yang bertujuan menikahi anak kecil itu membungkam korban. Membungkam korban. Sedangkan Nabi Muhammad SAW justru mendorong serta menolong Siti Aisyah di dalam mengembangkan diri untuk berbicara, berdebat, mengajar tentang keislaman kepada orang-orang Islam dan orang-orang yang bertanya tentang Islam. Itu Siti Aisyah. Yang ketiga, sabar bang, nanti saya akan tanya bang. Mohon jangan kabur dari sini, nanti akan saya tanya. Tenangkan diri Anda. Yang ketiga, kalau pedofil itu mengisolasi korbannya, orang yang menjadikan wanita sebagai korban budak seks, misalnya dia menikahi anak kecil, itu akan mengisolasi korbannya. Sementara Nabi Muhammad SAW memposisikan Siti Aisyah sebagai figur, sebagai tokoh publik yang dikonsultasikan kemudian seluruh komunitas yang ada pada saat itu. Siti Aisyah tampil sebagai figur yang mengajarkan tentang Islam, bukan korban pedofil. Yang terakhir, saya tujuannya yang dibawa bang, bukan untuk Anda. Kalau pedofil itu hanya untuk kepuasan sesaat, itu pedofil, kepuasan sesaat. Sedangkan Nabi Muhammad tentang Siti Aisyah, Nabi Muhammad berinvestasi dalam pendidikan yang menghasilkan warisan fundamental tentang pengajaran-pengajaran kepada manusia, khususnya wanita hingga hari ini. Nah, itu motif edukatif kenapa Siti Aisyah dinikahi. Anda harus tahu bahwa Nabi Muhammad menikahi janda di usia 25 tahun dan bertahan sampai 25 tahun tidak menikah. Dia setia dengan Siti Khadijah. Jadi tidak ada unsur hal-hal yang negatif. Saya ingin bertanya kepada saudara saya nih, abang saya yang saya hormati. Tolong di Kristen itu batasan usia anak wanita dinikahi itu usia berapa tahun, Bang? Silakan. Tolong dibuka mic-nya, jawab saya dan tolong berikan dalil. Silakan abang. Masih bertanya tadi. Saya balas dulu pertanyaan saya satu. Karena terlalu panjang penjelasannya. Iya, justru saya menjawab. Iya. Sekarang giliran abang. Satu lagi.
Satu Giliran lagi. abang menjawab pertanyaan saya, please. Di dalam kekristenan, batasan menikahi wanita itu usia berapa berdasarkan apa itu? Keputusan gereja kah atau apapun itu yang Enggak. menjadi hukum utama? Silakan. Satu dulu. Masih Tolong terkait dijawab yang sama. pertanyaan saya. Satu Tolong dulu, pertanyaan satu saya dulu. dijawab. Satu lagi. Kita harus jujur di sini. Abang tadi tertawa, terbahak-bahak. Saya tahu abang ini orang pintar, orang cerdas, Kristen sejati, penyembah Yesus yang sakti mandraguna, yang pernah berjalan di atas air, yang pernah bangkit dari kubur, makan ikan goreng. Maka saya bertanya kepada saudara. Ya udahlah. Di Kristen batasan wanita dikawin itu berapa? Yang simpel aja. Saya tunggu. Kau jelas panjang lebar. Udah. Silakan. Pertanyaan saya silakan. Anda jawab pertanyaan saya. Berapa usia batasan kawin di Kristen? Silakan. Terima kasih, Bang. Minimal ilmu saya tersampaikan kepada abang bahwa tak ada sedikit pun tujuan pernikahan Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah itu seperti yang ada di dalam benak saudara. Ya. Dan ingat, di abad 20 masuk ke abad 21, Barat baru memutuskan batasan usia menikahi wanita. Ingat itu. Di mana-mana negara Barat boleh menikahi anak-anak 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 1 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, sebentar. Tidak ada batasan. Bahkan kalau Anda membaca kitab Kejadian, ya, bagaimana Rifka dinikahi kemudian usia 3 tahun. Dan sebenarnya banyak hal yang menjadi pertanyaan kita kepada saudara-saudara kita Kristen ini. Termasuk ketika diceritakan di Matius 1, Yusuf bertunangan dengan Maria. Itu sama seperti Nabi Muhammad, ya, diibaratkan bertunangan 6 tahun, usia 6 tahun Siti Aisyah. Dan itu satu sumber ya. Ada beberapa sumber sejarah belum kita bahas, tentang hadits belum, tentang perang-perang yang diikuti oleh Siti Aisyah kita belum bahas. Nah, ada nggak orang Kristen yang tahu Maria usia berapa tahun ketika bertunangan dengan Yusuf? Ini juga saya belum temukan jawaban di Bible. Usia berapa tahun Maria bertunangan dengan Yusuf? Karena kalau Nabi Muhammad diceritakan menikahi Siti Aisyah, menikahi tok, tidak tersentuh, tidak menyentuh, tidak serumah. Gitu. Tidak menyentuh Siti Aisyah, tidak serumah dengan Siti Aisyah, cuman menikahi saja. Tetapi belum melakukan hubungan suami istri. Nah, Siti Maryam dengan Yusuf, bapak tirinya Yesus yang dibuat menjadi Tuhan untuk orang jahat ini, itu bertunangan di usia berapa tahun? Karena orang Yahudi di dalam kitab mereka, itu wanita usia 3 tahun bisa dikawini. Gitu teman-teman sekalian. Jadi orang Kristen ini ketika mengetahui Nabi Muhammad menikahi Siti, seakan-akan mereka jijik mereka. Tapi mereka seperti kuman yang mereka lihat di seberang laut, tapi Pak Bom masuk lubang matanya dia nggak sadar. Ketika ditanya berapa batasan usia orang di Kristen wanita di Kristen bisa kawini, kabur. Karena memang nggak ada batasannya. Halo, semangat siang. Halo. Halo. Iya, halo. Iya. Iya. Katolik Protestan, Bang. Protestan. Mohon izin buka kamera abangku ya. Kita diskusinya baik. Ya, silakan. Saya masih pengguna baru TikTok. Bagaimana cara ini? Kasih aktif kameranya ya? Oh, belum bisa buka kamera, Bang. Tunggu gimana ya? Belum bisa. Oh, belum bisa ya? Iya. Kenapa Bang ini ya?
Pengikutnya abang harus minimal 1000 bang, baru bisa buka kamera. Iya, iya. Oke. Maaf. Oke, oke, makasih bang. Iya, iya. Saudara Okto, langsung salto dia. Harus 1000. Paling tidak enak itu kalau tidak Kalau cuma tidak audio aja bang, bisa bang. Kalau cuma audio. tidak luka tapi berdarah. Itulah tadi. Udah, ampun, jangan kau tanya saya. Kasihan ya teman-teman. Niatnya mau menghujat, tapi ternyata agamanya pasang badan untuk dikaji lebih jauh. Oke teman-teman, silakan ajukan permintaan. Uhti Emira, syukran. Ajukan permintaan, kita berdiskusi santai, rileks. Tadi saudara-saudara melihat bagaimana seorang senior, saya katakan senior karena sudah berumur juga ya kan ya, terkait dengan apa yang saya sajikan. Tuhannya Yahudi membuat Tuhannya mereka sembah, tidak ada perlawanan. Dia hanya mengatakan, ya itu cara pandang, itu pemikiranmu saja yang seperti itu. Ya memang pemikiran saya, karena kalau saya mengikuti pemikiran Anda, saya ikut-ikutan menyembah juga Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi, kan begitu. Andai saya ikut pemikiran saudara, nah justru karena saya tidak mengikuti pemikiran saudara lah, makanya saya bisa membahas ini dan membuka itu bahwa ya mau tidak mau Kristen harus mengakui berdasarkan kisah para rasul, ya memang mereka memiliki Tuhan yang dilantik oleh siapa? Oleh Tuhannya orang Yahudi. Dalilnya jelas. Jadi bukan saya buat-buat, memang begitu dalilnya. Jadi kalau tidak menerima hal itu ya bantah dalil, jangan bantah saya, kan begitu teman-teman. Itu real ada di kitab saudara-saudara, bukan saya yang buat. Kitab Anda sendiri. Nah, tinggal Anda renungkan, Anda pikirkan. Setelah Anda pikirkan, Anda kemudian pelajari, Anda buka Bible. Habis itu Anda datang ke sini meluruskan kalau itu adalah hal yang keliru. Siapa yang Anda luruskan? Jangan saya Anda luruskan, tapi kitab Anda. Karena kitab Anda yang mengatakan itu. Saya hanya menyampaikan, saya hanya pewarta. Saya mewartakan isi Bible. Kalau itu salah, berarti yang salah itu penulis. Kalau penulis juga ternyata betul, berarti yang Anda salahkan Tuhannya Yahudi. Halo, semangat sore abang. Ya, semangat sore Bang Suma. Siap, silakan. Katolik Protestan bang. Protestan Bang. Dengan izin ya, dengan izinnya kita buka kamera, silakan abang. Ya, Bang, walaupun tidak buka kamera boleh kan kita ngobrol aja. Kita teman-teman sudah persyaratkan harus buka ini abangku. Buka aja nggak apa-apa kok. Kita diskusi santai aja namanya. Masih bentar doang, nggak lama. Oh, kita mau diskusi untuk edukasi ya bang, bukan cuman bertanya habis itu lari kabur kayak tadi. Oh enggak, maksud saya walaupun tanpa kamera nggak apa-apa ya. Syarat di sini kita harus buka kamera bang. Kita lebih bertanya begitu. Jangan ketakutan abangku. Ini dia sahabat saya. Silakan. Termute abang, termute. Halo Pak Zuma, selamat sore. Iya, sore juga bang, sore. Silakan. Iya. Kalau saya tertarik ini Pak menjawab kapan hari Pak Zuma membahas mengenai Galatia itu ya. Tapi kalau harus tema ini mungkin ya tema ini dulu ya Pak ya. Nanti boleh lari ke... Saya ikut aja bang. Oh iya. Saya ikut, silakan. Ya kalau yang dimaksud YHWH membuat Tuhan baru, kalau sesembahan baru yang setara dengannya ya saya tentu tidak setuju ya. Tapi kalau Tuhan maksudnya YHWH menyatakan pada bangsa itu menjadi tuan ya, maksudnya tuan ya, maksudnya panutan ya, maksudnya yang diikuti aja gitu sih Pak.
Begitu. Iya. Silakan. Ya, kalau ini Pak mengenai yang menjadi kutuk itu Pak, itu terus terang menjadi pikiran saya juga Pak. Apakah boleh ke situ Pak atau bagaimana ini? Boleh Bang, boleh. Silakan. Oh iya, Silakan. mohon maaf Pak lari dari tema ya Pak. Enggak masalah. Silakan. Ya. Galatia 3 itu Pak ya, saya terus terang Pak Zuma ini membuat ini ya, memutar otak. Itu Silakan. lebih bagus juga ya, maksudnya membuat orang berpikir gitu ya. Nah, Siap. menjadi kutuk itu Pak, kalau saya juga bingung juga menjelaskan kepada, misalnya mengajarkan kepada jemaat atau mengajarkan kepada sesama gitu ya. Bagaimana mungkin menjadi kutuk gitu Pak ya? Masa kita menyembah orang yang terkutuk, mengikuti orang yang terkutuk gitu. Tapi kalau dari saya, Iya, silakan Bang. oh ya, mungkin kalau dari saya, ini saya lihat ayat-ayat atasnya Pak. Jadi mana tadi? Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Torah atau hukum Taurat berada di bawah kutuk. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Nah, kalau saya boleh menginterpretasikan menjadi kutuk itu Pak, mungkin bahasa lainnya, bahasa yang saya cerna ya Pak ya, ini yang mungkin ya. Iya. Jadi dia itu karena dia harus disamakan dengan kita saudara-saudaranya, kan ada ayat seperti itu juga Pak ya. Dalam segala hal dia harus disamakan dengan kita saudara-saudaranya, artinya manusia gitu. Nah, dia juga berada di bawah kutuk Torah Pak. Maksudnya ancaman Torah itu yaitu apabila orang itu tidak melakukan hukum Tuhan begitu ya, maka dia akan mati Pak. Jadi dia tidak ada istimewanya begitu. Jadi maksudnya kalau mungkin ada orang saudara dari Kristen mungkin yang menyatakan bahwa dia itu Tuhan atas Torah begitu ya. Jadi dia boleh melanggar Torah juga. Ibaratnya dia melanggar Torah atau karena dia di atas Torah. Kalau saya tidak setuju Pak. Jadi kalau dia melanggar Torah, dia tidak layak untuk diikuti. Jadi Yesus itu juga berada di bawah kutuk yang sama dengan manusia pada umumnya. Kalau tidak melakukan Torah atau tidak melakukan hukum, maka dia akan dihukum, dia akan mati gitu. Tapi karena kesalehannya didengar oleh Bapa yang sanggup menyelamatkan dirinya dari maut, maka doanya didengar Bapa dan dia dibangkitkan. Kira-kira seperti itu sih Pak. Saya meredefine atau mereinterpretasikan menjadi kutuk itu ya. Ya memang mungkin ini ya Pak, jauh dari maksud satu ayat itu, tapi kalau saya lihat ayat atasnya terkutuklah di bawah kutuk itu, kalau saya sih lebih ke arah situ Pak. Jadi Yesus pun harus berada bersama-sama di bawah ancaman itu, supaya kalau kita hidup seperti dia, nah kita bisa lolos juga dari ancaman itu Pak. Kalau hidup kita seperti dia gitu, bukan urusan dia mati bagaimana terus untuk kita, bukan. Tapi kalau hidupnya kita seperti dia, maka kita juga lolos dari ancaman kematian itu Pak. Demikian sih Pak. Iya, baik. Ya, Anda sahabat saya ini, saudara saya berbicara kapasitasnya sebagai seorang Kristiani. Kalau saya sih memandangnya sebagai seorang Muslim ya. Setelah saya belajar Bible, saya kaji, terlepas dari saya seorang Muslim, penilaian saya itu secara menyeluruh terhadap konsep yang dibangun Paulus ini adalah jangankan Yesus, jangankan dia, Yesus aja sulit untuk kemudian mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Padahal misi Yesus itu kan mengajak Bani Israel kembali ke Taurat.
Contoh di dalam Matius 23 yang sering kita bahas, orang Farisi dan ahli Taurat sudah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah segala apa yang dikatakan mereka, tapi jangan kau mengikuti perbuatan-perbuatan mereka. Kan gitu. Artinya ya mau tidak mau Yesus harus mengembalikan marwah Taurat ini sebagai satu perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka untuk mereka realisasikan dalam kehidupan keagamaan. Nah, sedangkan Paulus melihat bahwa orang-orang Yahudi yang sudah hidup di luar daripada Yerusalem atau Palestina itu jangankan untuk memahami Taurat, untuk membaca dan mengerti bahasa Ibrani saja mereka sudah sulit. Itu terjadi sejak tahun 3 sebelum Masehi. Ini yang khusus yang tinggal di luar nih. Maka salah satu cara, ya maaf saya mengatakan ya ketimbang sudah terlanjur basah, maka sekalian aja dibatalin. Gak usah khawatir kalian. Yang penting kalian menerima Yesus. Udahlah, Yesus sudah menebus kita dari Torah itu. Gak perlu lagi kamu menjalankan Torah. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 2 di data nomor 16-nya. Di situ dia menekankan bahwasanya sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kalau kita lihat di sana bahasa yang digunakan di situ, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun dibenarkan. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Artinya gimana konsep ini bisa diterima sedangkan Yesus itu datang di abad pertama, Taurat itu datang 1400 tahun sebelum Masehi. Bagaimana dengan orang-orang yang belum ada Yesus ketika dia mengatakan tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, sedangkan yang memberi hukum Taurat justru menekankan bahwa dengan melakukan hukum Taurat kau bisa selamat. Bahkan Yesus mengatakan dengan sangat valid di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain melakukan segala perintah-perintah yang ada di dalamnya, maka dia akan memperoleh tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Itu Matius 5 nomor 19. Tapi Paulus mengatakan tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi tafsiran apapun yang digunakan, endingnya di situ. Apalagi kalau kita lihat di data 21-nya di Galatia 2. Di situ terang Paulus memberikan instruksi kepada pengikutnya, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ini berat ini. Sangat berat. Kalau dalam hukum Taurat itu ada kebenaran, sia-sia kematian Kristus. Artinya bahwa Paulus seakan-akan mengatakan Taurat ini tidak akan bisa menyelamatkan orang, akan menghancurkan manusia malah. Padahal Tuhan sendiri mengatakan, Ulangan 27:26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Di sisi lain, Ulangan 30 nomor 11, hukum yang aku berikan kepadamu itu tidaklah sukar bagimu dan tidaklah jauh. Itu kata Elohim tuh. Nah, saya melihat bahwa di hukum Taurat tidak ada yang berat. Malah kalau Taurat itu dijalankan bagus, tidak ada yang berat di hukum Taurat itu. Tapi kenapa kemudian dihilangkan? Justru maaf nih, bukan saya menggurui. Kalau Paulus mengatakan hukum Taurat itu berat, kita lakukan satu maka kita batalin satu maka semuanya gugur. Jauh lebih berat ajaran Yesus. Jauh lebih berat. Makanya tak ada yang mempraktekkan
sampai hari ini. Kenapa saya mengatakan jauh lebih berat? Saya mendalami materi di dalam Matius 5 itu, Bang. Nomor 50, nomor 21 sampai nomor berapa itu? 38 atau 48 itu? Ya? 48. 48. Nah itu. Itu sangat berat. Dan ending pernyataan Yesusnya, karena Bapakmu di surga itu sempurna. Maka Sempurna. kamu pun harus sempurna. Betul. Berarti penggenapan Taurat, kalau mau jadi pengikut Yesus, wajib mutlak dilakoni oleh saudara kami Kristen. Wajib mutlak. Artinya bahwa kalau itu dilakukan oleh saudara kami Kristen, maka sudah banyak kami menemukan orang ke gereja matanya buta dan tangannya buntung. Karena itu tekanan ajaran Yesus, mutlak harus sempurna. Kalau di Torah kata Yesus, jika di Torah ada perintah jangan bersinah, setelah penggenapannya jauh lebih berat. Apa kata Yesus? Kau memandang wanita dan mengingini di dalam hatimu, kau sudah bersinah. Apa yang terjadi kata Yesus? Cungkil matamu. Saya melihat saudara kami Kristen tidak ada yang dicungkil matanya, dan tidak mungkin Kristen itu tidak tertarik ketika melihat wanita. Pasti tertarik. Jangankan dulu di depan umum, di gereja aja, rumah Tuhan katanya, melihat orang-orang jemaat pakai rok mini itu sudah putih, mulus, langsing kayak Pak Bom-Bom, pasti laki-laki tergiur. Karena itu sudah manusiawi, kita laki-laki suka sesama wanita. Suka kita melihat wanita itu indah. Nah, kesempurnaan Torah menurut Yesus, aku datang bukan meniadakan tapi menggenapi. Penggenapannya itu tadi. Kalau kamu dilarang bersinah di Torah, penggenapannya olehku, memandang wanita dengan syahwat pun itu haram, tidak boleh. Matamu harus dicungkil. Nah, jadi kalau Paulus mengatakan hukum Taurat itu berat, lalu kemudian harus digantikan. Nah, terkecuali, abangku, nih 10 detik, terkecuali menjadi ringan bila pola Paulus yang kita pakai. Apa itu? Ya, hapus semua Taurat. Efesus 2, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah-perintah yang ada di dalamnya. Gugur sudah. Nah, lalu orang akan hidup nyaman tuh. Orang akan nyaman. Jadi semua perintah Tuhan dibatalkan dengan darah Yesus. Lalu Paulus bikin perintah baru. Jangan membunuh. Perintah Paulus tuh. Jangan mencabul. Perintah Paulus. Jangan berdusta. Perintah Paulus. Jangan memburit. Perintah Paulus. Jangan cabul. Jangan ini. Itu perintah Paulus semua. Artinya gini, Bang. Ketika Paulus membatalkan perintah Tuhan, jangan membunuh, Paulus bikin perintah baru, jangan membunuh. Masalahnya sekarang ini adalah, ketika saudara kami Kristen tidak membunuh, bukan taat kepada Tuhan, tapi taat kepada Paulus. Kelihatannya cantik, kelihatannya bagus, jangan membunuh. Wah, Kristen tidak membunuh nih. Ketika Kristen tidak membunuh, ternyata bukan taat kepada perintah Tuhan, tetapi taat kepada Paulus. Kenapa? Paulus sudah memblokade perintah Tuhannya dengan darah Yesus. Lalu kemudian dia membuat perintah baru. Saya teringat dengan ucapan Yesus, Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kalau saudara kami Kristen, kami tanya, wahai saudaraku Kristen, atas perintah siapa kalian kemudian tidak membunuh? Elohim yang melarang. Saya katakan bahwa Elohim perintahnya sudah dibatalkan Paulus dengan darah Yesus. Berarti yang kalian lakukan adalah perintah Paulus. Sederhananya begitu, abangku. Silakan. Itu pandangan saya sebagai seorang Muslim. Silakan. Baik. Kalau boleh saya ini Pak, dari tadi Galatia 2 ayat mana tadi ya? 16 atau 21 kali ya. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan Torah ya Pak ya.
itu karena iman dalam Kristus. Nah, ini kalau saya baca ayat atasnya Pak, itu dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas terseret dalam kemunafikan mereka. Waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata pada Kefas di hadapan mereka, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Dan ayat atasnya juga mana tadi ya, mengenai penghakiman ya Pak ya. Oh ya, mana tadi kok kelewat. Nah, kalau ini saya interpretasikan, kalau boleh saya interpretasikan ini Pak. Silakan. Ini Paulus ini sedang justru mengkritisi demikian ya, mengkritisi bahwa orang-orang yang bangga dengan keyahudiannya dan bangga dengan mereka secara eksklusif mungkin ya memiliki Torah, karena mereka percaya bahwa Torah itu diturunkan langsung dan eksklusif keselamatan itu hanya untuk Israeli gitu ya Pak ya, maksudnya mereka bangga dan tapi ternyata Paulus menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi, bukan orang berdosa dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Nah, ini sebenarnya dia sedang mengkritisi kebermegahannya orang-orang Yahudi itu sendiri, Pak. Jadi orang Yahudi itu bermegah karena mereka ya memang Yahudi gitu, dan mereka punya Torah. Nah, tapi sebenarnya bukan karena orang itu punya Torah lalu dia pasti dibenarkan begitu. Jadi Paulus tuh ngenyek apa sih istilahnya ngenyek tuh? Mencibir, mencaci orang-orang yang bangga dengan bangsanya, sukunya, karena secara eksklusif gitu ya Pak ya. Bangga dengan rasnya, bangga dengan hukum eksklusif yang diturunkan pada dia, tapi kelakuannya tidak sesuai Torah demikian Pak. Jadi makanya dibenarkannya sebenarnya bukan karena Torahnya itu, tapi karena iman kepada Kristus itu, iman kepada iman di dalam Kristus Yesus itu maksudnya adalah Kristus Yesus ini skopnya adalah Yesus Kristus itu dianggap oleh Paulus atau dianggap oleh Kristen di kala itu dia yang menyempurnakan Torah begitu Pak. Nah makanya kalau ikut berada di dalam Kristus Yesus, maka sebenarnya hidup seperti yang dimaksud adalah hidup seperti Yesus yang telah diteladankan oleh Kristus Yesus, maka dia itu dibenarkan begitu Pak. Itu kalau boleh saya reinterpret gitu Pak ya. Iya. Bisa jadi itu juga ada benarnya juga hal seperti itu. Cuman sekali lagi saya sebagai Muslim, jadi saya di luar daripada konsep ini kan ya. Baik. Membaca dalil ya tentunya mengarahkan saya untuk berpikir bahwa apa realita hari ini saudara kami Kristen tidak menjalankan Taurat dengan seutuhnya kan gitu. Artinya bahwa kalau ada gerakan-gerakan untuk memberikan pemahaman terkait Paulus ini, ya kita juga harus melihat fakta kenyataan kan gitu Bang. Bagaimana saudara-saudara kita dalam kehidupannya sebagai seorang Kristiani kaitannya dengan hukum Taurat. Namun kalau kita lihat di Galatia tadi, kalau saya membaca lagi satu perikop ke bawah di data 23, 24, 25 bahkan sampai 29. Galatia itu 2, Galatia 3, sorry. Oh. Galatia 3, 23 sampai 29. Cerminan itu sudah semakin nyata. Contoh misalnya dikatakan gini, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa.
supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Lalu nomor 2-3-nya, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah penguasaan penuntun, yaitu tidak berada lagi di bawah penguasaan hukum Taurat. Lalu dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Tuhan karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus sudah digunakan atau telah menggunakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi Yunani, tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan, tidak ada lagi hamba, tetapi kita semua adalah orang merdeka di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Elohim. Artinya bahwa ya Torah dulu memang, tapi setelah Yesus datang, ya kita tidak lagi di bawah tuntunan itu. Kemudian di Roma 6 nomor 14, dan bisa dibaca satu perikop juga, di situ diterangkan bahwasanya orang-orang yang Paulus kirimkan surat di Roma ini, di situ dikatakan sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa. Kenapa kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa? Karena kamu tidak berada lagi di bawah hukum Taurat. Makanya kamu itu tidak lagi dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak lagi di bawah Torah. Karena kalau prinsipnya, kalau di Torah kan gini bang, orang-orang ini kan gemar makan babi. Kalau dia masih hidup di bawah hukum Taurat dan makan babi, dosa. Tapi kalau dia tidak hidup di bawah hukum Taurat, makan babi bukan dosa lagi. Maka mau tidak mau Paulus harus menghilangkan aturan ini, supaya pengikutnya tidak lagi terbayang-bayangi oleh dosa-dosa tersebut. Dengan matinya Torah, maka makan babi tidak bersunat itu bukan dosa lagi, karena mereka merasa sudah hidup di bawah kasih karunia. Jadi kasih karunia yang dimaksud Paulus di sini adalah menghilangkan aturan-aturan yang memberatkan dan hidup ya sesuai dengan kasih. Apa yang Anda mau makan, makan. Apa yang Anda mau minum, minum. Karena itu juga dicanangkan oleh Paulus di dalam suratnya di Kolose 2 nomor 16. Kolose 2:16 itu, jangan lagi kau mau diatur makanan tentang makanan-makanan, minuman-minuman tentang hari raya dan seterusnya. Semua itu hanyalah bayang-bayang. Semua itu hanyalah bayang-bayang tentang datangnya Kristus Yesus yang telah memerdekakan semuanya. Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan kita dari aturan-aturan, dan yang berat itu, yang saya tidak bisa terima itu ketika dikatakan dan kuk penghambaan. Nah itu yang saya nggak bisa terima tuh. Ketika Paulus mengatakan pengikutnya itu tidak lagi hidup di bawah kuk penghambaan, tidak lagi hidup di bawah aturan-aturan menghambakan diri. Artinya dia dimerdekakan dari beban menghambakan diri kepada Tuhan. Tidak lagi di bawah kuk penghambaan. Makanya mohon maaf nih, makanya saya melihat pola keagamaan yang saya lihat di kota Makassar saya ini, teman-teman saya ibadah minggu, Natalan, ke gereja, nyembah Yesus dan seterusnya. Saya tidak menemukan dalil-dalil perintah. Apakah itu cerminan mereka meninggalkan hidup di bawah keadaan manusia sebagai hamba Tuhan, sebagaimana Yesus mempraktikkan sebagai hamba Tuhan pada hidupnya, meninggalkan itu lalu sekarang menjadi sekte yang mereka anut dengan membuat aturan dari luar daripada Tuhan. Karena perintahnya jangan lagi Kristus telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Sehingga ada suratnya juga tuh di dalam Roma, sekarang kita bukan lagi hamba, tetapi kita adalah anak-anak dan kita adalah pewaris surga. Nah itu gambaran saya, interpretasi saya terhadap keadaan ini, Abang. Silakan. Baik. Kalau tadi lihat Galatia 3, Pak. Siap.
sebelum 3 ayat 23 ya Pak ya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus, Pak. Dan kemudian untuk menjelaskan ini mungkin kita bisa ke Galatia 4, Pak. Yang dimaksud kayak Galatia 4 ayat 1, Pak. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga pada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang takluk pada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Nah, ini begini Pak, kalau saya boleh menjelaskan ini, sama seperti saya punya anak ya Pak ya, punya anak belum 17 tahun atau belum fase dewasa Pak. Maka saya akan memiliki hukum di dalam rumah saya, jangan biarkan keran tetap menyala, karena itu akan merugikan rumah. Jangan biarkan listrik tetap menyala, lampu harus dimatikan. Dan segala aturan-aturan yang ada di dalam rumah, Pak. Nah, kalau sudah sampai pada fase dewasa, Pak, sama di dalam fase dewasa, di dalam Matius 5 ayat 48 itu, Pak. Sempurna seperti Bapa itu kan bahasa aslinya teleios ya, Pak ya. Teleios itu dewasa. Dewasa bukan sempurna bagaimana, tapi kita mengartikannya dewasa. Artinya seseorang itu begini, seperti anak saya, dia harus selalu diingatkan, Pak. Dan anak saya kalau belum 17 tahun itu dia akan selalu mencari celah bagaimana untuk melanggar perintah bapaknya gitu. Nah, apabila dia mencapai fase dewasa, maka dia sebenarnya tidak lagi di bawah bayang-bayang hukum saya, Pak. Kalau dia mengasihi saya, maka dia hidup untuk berjalan selaras dengan saya, gitu, otomatis. Bukan berjalan untuk menentang hukum yang sudah saya buat. Nah, itulah makanya kenapa di dalam Matius 5 Matius 5 ayat 17 sampai 47 itu, goalnya sempurna seperti Bapa itu, Yesus itu mengajak setiap kita itu jangan berpikir untuk bagaimana nih untuk tidak melanggar Torah, Pak. Kalau urusan tidak melanggar itu artinya kita masih di dalam fase anak-anak gitu. Tapi kalau urusannya kita bagaimana menyenangkan hati Bapak kita, nah itu kita sudah fase dewasa, Pak. Ya hukum tidak dilanggar, ya kita mau menyenangkan hati Bapak kita, pencipta kita, begitu Pak. Jadi urusannya bukan supaya kita ngakali atau menggagahi Torah, Pak. Tapi urusannya adalah bagaimana kita selaras dengan hukum Bapa itu, Pak. Nah, ini makanya Paulus membicarakan mengenai seorang ahli waris yang belum akil balik, yang tadi saya terangkan dengan analogi saya punya hukum yang itu diterapkan kepada anak-anak saya, Pak. Jadi mungkin gitu ya. Mungkin sebenarnya maksud dari Paulus ini bukan untuk meniadakan, Pak, tapi ayolah kita dewasa, jangan karena disuruh ini dan itu, jangan karena takut melanggar gitu ya, tapi karena ya memang kita kalau hidup seperti Kristus, Pak. Ini bukan seperti Yesus ya, maksudnya tadi ayat Galatia 3 itu, Pak ya, sampai Kristus datang. Nah, kalau Kristus datang itu kan maksud Kristus itu kan mesianik ya, Pak ya. Jadi maksud dari Kristus adalah pembebas atau pelepas gitu, Pak ya. Maksudnya membebaskan seseorang gitu dari kutukan gitu ya. Nah,
akan ada banyak Kristus yang lain gitu Pak. Maksudnya kalau orang mengikuti cara hidup Yesus, artinya dia bisa menjadi Kristus bagi yang lain Pak. Menjadi contoh, menjadi panutan bagi yang lain untuk ayolah hidup di dalam ketetapannya Tuhan begitu Pak. Kira-kira seperti itu. Iya. Menarik sih ya, menarik. Cuman lagi-lagi mohon maaf, saya kan seorang Muslim nih cerita nih. Ketika berbicara mengenai dua literasi antara ketetapan Taurat dengan implementasi Perjanjian Baru, khususnya surah-surah Roma, dengan gerakan praktek secara umum dari segi keimanan atau kepercayaan saudara kami Kristen, khususnya dalam gimana? Romanya Roma berapa mohon maaf? Saya belum masuk ke situ. Oh baik. Belum masuk ke sana Bang, belum. Maksud saya yang kalau kita merujuk yang tadi terkait yang Galatia 4 itu, kan perikop terakhirnya itu Paulus mencoba untuk membedakan antara keturunan hamba dan keturunan Tuhan, kan gitu. Sehingga keturunan hamba itu Ismail, keturunan hamba adalah Ismail, nanti diterangkan tuh Ismail, Hagar dan seterusnya. Kemudian keturunan daripada Sarah itu yang dibahas oleh Paulus sebagai pengikut Paulusnya, sehingga Paulus pun mengatakan karena saudara-saudara kita bukanlah anak-anak hamba perempuan melainkan anak-anak perempuan merdeka. Itu endingnya itu di situ yang ingin disampaikan oleh Paulus. Sehingga dia mengatakan Hagar dan Sarah di dalam perikop itu seibarat Torah lagi tuh yang dijadikan sebagai acuan. Katakanlah kepada aku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang perempuan yang menjadi hambanya, seorang perempuan yang adalah hambanya melahirkan seorang hamba, dan seorang lagi perempuan yang melahirkan anak merdeka. Artinya Paulus mengaitkan lagi tuh yang diperanakkan menurut daging dan yang diperanakkan karena janji. Itu ujung-ujungnya nanti pelepasan daripada keterikatan terhadap aturan daging. Itu kalau kita baca tuh satu perikop antara Hagar dan Sarah di Roma, di Galatia 4 itu. Yang pada intinya yang saya katakan tadi bahwasanya kami melihat secara Muslim, Kristen atau oknum-oknum Kristiani yang lebih dekat kepada praktek terhadap Torah itu adalah Advent. Cuman menurut pandangan Muslim, mereka memiliki satu kesalahan, yaitu melanggar hukum utama jangan ada ilah lain. Mereka menjadikan anak Maria sebagai ilah di situ. Itu aja. Tapi yang lainnya mereka melakukan sabat, tidak makan babi, bla bla. Itu mereka sudah menjalankan hukum itu. Karena pola kita kan bukan Paulus, pola kita bukan Paulusnya, tapi kita adalah Yesusnya. Kita harus berpangku. Kami apologet Muslim itu selalu mengarahkan ke Yesus. Yesus yang harus menjadi idola di sana. Nah, Yesusnya sendiri di dalam Matius 5 itu tadi yang saya katakan bahwa barang siapa yang meniadakan Taurat, di situ bukan dikatakan hukum Taurat, tapi langsung nomos, artinya Torah. Barang siapa yang meniadakan Taurat, meskipun yang paling terkecil dari Taurat itu, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Ya, pandangan kami itu pasti neraka, karena di surga nggak mungkin ada hinaan di sana. Artinya bahwa apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Faktanya barang siapa yang menyunatkan dirinya. Terus Kolose 2 nomor 16, jangan lagi mau diatur tentang makanan-makanan dan seterusnya. Banyak masalah sunat ditinggalkan, masalah babi ditinggalkan dan seterusnya. Artinya bahwa ketika Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil,
Setelah kita selidiki di antara tokoh-tokoh yang ada di Bible, salah satu orang yang menghilangkan Taurat itu adalah Paulus dan mengajarkan kepada orang lain. Salah satu tokoh yang mengajarkan ke orang-orang lain untuk tidak bersunat dan makan babi, ya Paulus. Maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Kerajaan langit itu cakupannya dua, neraka dan surga. Nah itu yang saya pahami. Jadi sebagai Muslim, narasi apapun yang kita bangun, yang kami lihat sekarang ini adalah buahnya. Buahnya itu apa? Pengikutnya. Hasil dari pengajaran itu buahnya ya menghilangkan. Barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil. Paulus kemungkinan tidak menghilangkan Taurat, anggaplah. Tapi apakah meniadakan yang paling terkecil? Meniadakan. Di antaranya babi boleh dimakan. Apalagi sunat. Banyak hal. Artinya bahwa ya meniadakan. Barang siapa, maka dia menempati tempat terendah. Saya rasa sulit untuk menyelamatkan Paulus dari keadaan itu. Belum lagi kalau kita baca Filipi 3 di mana dia menganggap hukum-hukum yang ditaatinya sebelumnya mengenal Kristus itu dianggapnya skubalon, dianggapnya sebagai sampah. Termasuk ketaatannya terhadap Taurat tadinya itu dianggap sampah setelah mengenal Yesus. Jadi sebagai Muslim berat saya mendudukan Paulus sebagai orang yang masih taat kepada firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Silakan Bang. Baik. Oke Pak. Silakan. Silakan Bang. Ya memang Kristen pada umumnya juga memang setuju bahwa Paulus itu meniadakan ya Pak ya, meniadakan Taurat. Tapi kalau saya secara pribadi mungkin ya, jadi saya tidak menafsirkan Paulus itu meniadakan Taurat. Demikian sih Pak. Mungkin kalau nanti Bapak yang mengenai meniadakan itu nanti mungkin bisa. Karena saya itu kalau ya itu prinsipnya kalau meniadakan itu berarti binasa atau mati begitu ya. Kalau Paulus meniadakan itu ya berarti dia binasa gitu Pak. Tapi sejauh yang saya lihat kalau boleh saya interpretasikan begitu ya. Saya sih belum karena mungkin begini Pak, ini mungkin perlu waktu yang ya entahlah Bapak nanti bilang saya ini atau bagaimana gitu, tapi memang perlu penjelasan banyak ayat gitu ya Pak ya, maksudnya dijelaskan satu-satu yang mana ya, itu mungkin perlu waktu nanti mungkin satu-satu misalkan Pak Zuma bikin tema apa, yang mana ayatnya yang mana, nah itu diskusinya mungkin lebih ini ya Pak ya, begitu sih. Iya bang, silakan aja sih. Mungkin banyak ayat yang tadi misalkan kita lari ke Roma, nah Romanya kita selesaikan gitu ya, di Romanya apa tadi Galatia, nah kemudian ini kalau misalnya ke Kolose, nah nanti mungkin bisa di ini lagi begitu sih Pak. Nanti mungkin nanti dianggap itu yang di bawah pada nulis terlalu panjang Anda berkhotbah gitu. Saya gitu. Iya memang harus panjang sih, karena kan sifatnya interpretasi kita kan pasti berbeda terhadap sebuah objek kan gitu, apalagi ini kan yang dianggap sebagai sebuah kitab kan gitu. Saya di bawah udah diomongin ini malah khotbah segala macam, waduh saya nggak. Oke bang, thank you bang, makasih. Nanti saya kesempatan yang lain ya Pak ya. Baik. Terima kasih Pak. Siap, makasih abangku, sehat selalu.